Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengevaluasi program makan bergizi gratis. Evaluasi dilakukan secara total mulai dari pengecekan dapur SPPG hingga penyaluran ke sekolah. Nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali. Menko Pemberdayaan Manusia meminta masalah keracunan MBG ini harus segera dievaluasi agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia juga mendesak Badan Gizi Nasional bergerak cepat mengusut masalah ini. Semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada PGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu. Ya pasti kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaan betul-betul tidak ada yang keracunan. Tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar, tapi nanti tanya aja, tidak ada. Wah, itu tanya yang detailnya saya nggak tahu. Itu bukan koordinasi bidang saya sih ya, tapi intinya kami mendukung untuk lakukan perbaikan pelaksanaan dan problem-problem diatasi. Ya, kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ini tentu menyita perhatian kita semua dengan sangat tajam ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sabotase dari tangan-tangan nakal yang menjadi noktah dalam program makan bergizi gratis? Berikut kami hadirkan perbincangan Lukman Hanafi bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Bapak bisa memprediksi ini, kan kalau prediksi makanan sepertinya enggak deh. Bapak udah curiga mungkin akan ada oknum ulah jahil untuk macam sabotase gitu, Pak? Enggak, kita faktornya sih jelas ya. Ketika kita kurang waspada karena tumbuhnya SPPG baru, itu akan mudah menjadi bahan berita. Karena apapun yang dilakukan di makan bergizi, ada anak satu saja muntah, itu jadi berita. Contoh juga, misalnya di Muntilan itu ada anak yang posting lele berbelatung, itu jadi berita. Padahal ketika kita cek dari 3.600 porsi itu hanya satu yang memberitakan. Kemudian kita cek juga ke lapangan, coba kirim lelenya. Nah, ternyata lele yang dikirim ke satuan pelayanan itu, dari satuan pelayanan ke sekolah itu seluruh kepalanya dipotong. Nah, videonya itu lelenya ada kepalanya. Jadi keisengan itu kemudian menjadi viral, padahal itu bukan bersumber dari makan bergizi. Kemudian juga ada di Bantul ya, yang 3.800 porsi, tiba-tiba ada satu anak yang selalu melaporkan satu menemukan telur binatang, menemukan belatung, habis itu terakhir menemukan jangkrik di dalam tahu. Jangkrik di dalam tahu, dan itu jangkriknya juga tidak gosong karena tahu kan digoreng. Dan itu hanya satu anak yang melaporkan. Akhirnya kami terpaksa datang gitu untuk mencari tahu apa sebenarnya motivasinya, kayak gitu-gitu. Pak, tapi sejauh ini misalnya yang saya, maaf nih sebelum melapor, Bandung ini kan menurut saya agak ramai tapi bukan sekali gitu beruntun. Bandung Barat bahkan sampai menetapkan KLB kan. Terus ada Bandung juga yang hari ini, Bandungnya kalau nggak salah ya, hari ini Kabupaten Bandung kalau nggak salah, itu juga ramai lagi. Tapi ketika tim Bapak ke sana, ada nggak sih Pak, terlepas dari, mungkin Bapak ini bagian kan bukan aparat yang ini adalah melanggar pidana etik, kan bukan di situ, tapi pasti Bapak juga punya tim pengawas. Ada nggak sih Pak kita ngecek ada sesuatu yang aneh itu? Sebetulnya secara makanan normal gitu loh, tapi kenapa bisa keracunan? Barangkali mungkin makanan yang kedaluarsa apa mengandung apa, teman ada menemukan itu? Ya, kebetulan waktu kejadian saya memang punya insting untuk segera berangkat ke lokasi. Sehingga saya bisa melihat, menyaksikan sendiri kualitas SPBG-nya bagus sekali, di atas rata-rata, sangat higienis.
memang ada kesalahan prosedur kalian masak terlalu lama. Itu kesalahan prosedur yang dialami oleh SPPG. Tapi kemudian saya kan tidak berhenti di situ. Saya tanya satu-satu yang di rumah sakit itu, kamu tuh makan apa, sakitnya kapan, kemudian mulai terasa kapan, dan kemudian didapatkanlah ternyata dari sekian banyak korban itu ada yang hanya makan melon. Jadi keracunan melon jatuhnya. Kamu nggak makan apa-apa? Enggak, saya hanya makan melon. Oke, melon berarti melon juga bisa menyembuhkan seperti itu. Ini baru pertama dalam sejarah ya. Betul. Jadi di dalam MBG menciptakan sejarah baru karena melon bisa menimbulkan gejala seperti itu. Dan melon itu kan dari alam ya, nggak sempat ada proses masak-memasak kan? Kemudian ternyata kita temukan juga ada yang sakitnya lebih parah itu. Ternyata dia tidak makan makanan kami. Jadi di pesantren yang sama, dia makan jamur dalam waktu bersamaan bercampur dengan pasien dari yang mendapat makan bergizi itu, dan di rumah sakit, dan itu cukup agak parah gitu. Tapi kami catat aja semua itu, dan kemudian yang sekarang terjadi di tempat yang sama itu operasinya sama, pemilik SPPG-nya saudara. Jadi kita sedang dalami semuanya lah. Itu hal-hal yang jadi catatan kami. Pemirsa, saksikan perbincangan lengkap Lukman Hanafi bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam One on One Senin 29 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo News TV, pemirsa. Ya, Polri menetapkan 959 orang sebagai tersangka aksi kerusuhan akhir Agustus lalu. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Ampiva 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV.